Halo Sobat UNES, ketemu lagi di kanal UNES TV. Pada episode kali ini kita akan membahas hal-hal yang sangat menarik terkait dengan public relation atau kehumasan. Bersama saya, Agestia Putri dalam Pods Kampling, Podcast Kampus Keliling. Nah, Sobat UNES, di studio UNES TV kali ini kita sudah kedatangan pakar yang ahli di bidang public relation atau kehumasan. Baik, kita sapa, siapa dia? Bapak Marteas Mulyawan. Halo Sobat UNES semuanya. Oke, halo Pak Marteas, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Agestia. Boleh cerita sedikit nggak kesibukan di kehumasannya itu seperti apa? Saat ini kan kebetulan saya bertugas selaku General Manager di Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Semarang. Wow. Ya, Columbia salah Asia. satu rumah sakit swasta yang berlokasi di Semarang, dan kita cukup aktif dalam menjalankan fungsi public relation ya, karena keterkaitan dengan positioning kita saat ini yang cukup dipandang sebagai salah satu rumah sakit premium di Semarang. Betul sekali. Jadi perlu digarisbawahi ya bahwa Pak Marte ya sapaan akrabnya. Yes. Oke. Pak Marte ini GM di Rumah Sakit Columbia Semarang. Ya. Oke. Nah, ini kan rumah sakitnya gede banget nih Pak. Boleh dong cerita definisi public relation menurut Pak Marte selama bekerja jadi GM di rumah sakit ini apa sih? Oke, sebenarnya fungsi utama sebagai public relation adalah menjalankan fungsi manajemen untuk membangun, menumbuhkan, dan menjaga image atau reputasi perusahaan atau institusi di mana dia berada. Oke. Dalam hal menjaga relasi dengan masyarakat umum, baik masyarakat tertentu. Oke, berarti menjaga reputasi dari institusi itu sendiri ya. Iya. Itu yang agak berat ya, karena keluar kadang ada info-info yang agak miring gitu. Jadi PR memang harus jadi garda depan gitu ya Pak ya. Betul. Nah, sebagai garda depan nih, elemen-elemen kunci apa menurut Pak Marte ini yang bisa jadi strategi efektif dalam PR? Yang terutama adalah harus pandai untuk melihat atau menyerap atau mengamati situasi yang terjadi saat itu ya. Kita tahu sendiri saat ini era digital, di mana semua informasi akan tersebar dengan sangat cepatnya, sehingga seorang PR harus gercep, ya kan, terus harus mempunyai suatu komunikasi yang efektif dan juga powerful. Selain itu juga kemampuan lobbying, manajemen krisis itu juga harus mempunyai. Oke, banyak banget. Jadi ada yang tadi gercep ya Pak ya. Iya. Nggak boleh gaptek berarti ya, apalagi di eranya sekarang digital. Pasti gitu ya. harus melek teknologi, kalau Betul enggak akan sekali. ketinggalan. Oke, nah tantangannya Pak, kan perkembangan dunia digital ini juga luar biasa ya, apalagi sekarang juga harus manajemen krisis dalam menghadapi PR ini. Nah, menurut Pak Marte ini tantangan yang paling berat yang pernah dihadapi? Tantangan paling berat adalah yang utama adalah tadi ya, dengan adanya perkembangan teknologi yang luar biasa ini, kemudian juga media sosial juga sangat-sangat berpengaruh terhadap penyebaran informasi yang mana entah benar atau tidak. Masalahnya adalah itu, orang akan terbiasa untuk dengan cepat menyebarkan informasi tanpa kebijaksanaan atau cukup bijak untuk menyaring terlebih dahulu. Nah, itu yang menjadi tantangan utama. Selain itu juga kadang salah satu unsur di internal perusahaan tersebut juga kurang menyadari mengenai tanggung jawab untuk menjaga image perusahaan itu harusnya datang dari siapa sih? Gitu. Nah, itulah yang masih menjadi tantangan yang sehari-hari sering terjadi. Oke, kalau boleh spill sedikit, ini kalau Rumah Sakit Columbia ini PR-nya punya digitalnya apa aja Pak? Kita untuk digitalnya kita menggunakan beberapa channel platform seperti Instagram,
dulu kita Facebook, karena segmentasinya kan beda-beda dari usia dan lain-lain. YouTube juga ada. Oke. Itu semuanya yang pegang PR-nya langsung ya Pak ya? PR, dan kita Oke. PR ada juga dari manajemen office yang koordinasi. Jadi dari unit masing-masing maupun dari kantor pusat juga sama-sama kita bekerja sama. Iya. Nah dari media itu tadi kan biasanya dipakai buat campaign juga ya, buat Betul. kampanye PR. Nah, Iya. apa yang membuat kampanye PR itu berhasil Pak? Boleh dari digital, boleh juga cerita yang di luar digital nih. Karena tadi cerita segmennya beda-beda ya. Mungkin Ya. ada yang usia mereka tidak di era digital. Betul. Nah itu kampanyenya gimana Pak di PR itu? Kampanye yang pasti di awal kita harus mempersiapkan dengan matang apa yang akan menjadi target utama. Jangan terlalu besar targetnya untuk event-event yang kita ingin menyasar suatu segmen tertentu. Dari usia, dari gender, dari latar belakang ekonomi, itu harus kita pilah-pilah dahulu. Setelah itu, apa yang dibutuhkan oleh segmen tersebut, subjek atau tema untuk event atau acara yang akan kita bawakan. Oke. Nah, setelah itu matang, pastikan kita ada diskusi dengan orang-orang yang ada di segmen tersebut. Oke. Nah, dari situ baru kita pastikan bahwa informasi ini tersebar secara detail ke semua potensi segmen yang ditargetkan untuk mengikuti acara tersebut. Dan tentu saja kemasannya harus bagus, menarik. Itu yang utama. Ada contohnya nggak Pak? Misal waktu campaign program apa gitu di Kolombia yang menurut Pak Marte ini yang paling ngena, yang paling berhasil gitu? Kita ada event tahunan semacam corporate gathering. Oke, corporate Iya. itu ngundang pasien-pasien gitu? Bukan, kalau itu Oh. corporate. Corporate itu PIC. Terus, iya, iya, iya. PIC yang menjadi semacam pengurus untuk menyediakan fasilitas kesehatan dari karyawan-karyawan perusahaan tersebut dengan perusahaan. Oke. Sehingga mereka merupakan salah satu decision maker atau orang yang sangat penting untuk memastikan agar pelayanan kita ini bisa tersampaikan juga ke semua karyawan dengan baik. Seperti oke. itu. Jadi memang kayak program tahunannya ya menggait para Iya. PIC. Nah, PIC ini yang milih juga dari PR. Misalnya Kalau perusahaan PIC mana-mananya kerjasama dengan market sales and marketing. Oke, ada Iya. tetap ada kolaborasi ya Ada, dengan bagian iya. luar ya. Nah sekarang kalau PR-nya Kolombia Asia itu juga berrelasi dengan mitra-mitra digital yang lain, misalnya mungkin dari media yang lain atau apa gitu Pak? Iya, relationship sangat dibutuhkan, sangat penting sekali Oke. dalam menjalankan fungsi public relation tersebut ya. Karena bagaimanapun media massa, apalagi sekarang elektronik ya, memegang peranan penting juga saat kita harus menyebarkan informasi ataupun mengcounter suatu informasi yang kurang betul. tepat atau Iya. tidak benar. Itu yang terjadi kayak waktu zaman COVID itu. Banyak sekali informasi yang masyarakat mungkin tidak pahami kebenarannya, tapi dengan mudah tersebar. Oke. Ya, sehingga itu kita benar-benar sangat terbantu oleh pihak-pihak media yang ada di sekitar Semarang. Nah, oke. Selain bekerja sama dengan media-media itu, dalam situasi krisis nih, bagaimana strategi PR yang efektif untuk mengatasi misal tadi COVID, krisis-krisis yang seperti itu Pak? Atau mungkin ada berita hoax nih di Kolombia ada apa gitu. Nah, cara mengatasinya sebagai PR gimana Pak? Yang pasti kan kita harus memastikan bahwa informasi itu, baik lagi aset utama perusahaan adalah karyawan, Oke. ya kan? Kita maksimalkan karyawan dulu itu. Ya, jangan sampai mereka memberikan informasi yang keliru. Kan pasti pihak luar akan berusaha menghubungi semua orang yang dia kenal, yang dia tahu untuk mendapatkan informasi tersebut. Dan kalau orang yang ditanya itu kurang tepat atau kurang benar, informasi akan menjadi makin jelek lagi. Nah, sehingga kita akan membentuk suatu tim yang dikepalai oleh PR yang akan memberikan informasi mengenai sesuatu yang sedang tidak berjalan dengan baik tersebut, agar semakin cepat juga kita bisa mengcounter hal-hal yang tidak sesuai tersebut.
Berarti mulai dari dalam dulu ya. Dari dalam yang harus kita diselesaikan benahi. Oke, Ya, selain itu juga pengumpulan informasinya harus benar juga. Apakah berita ini benar-benar keliru ataukah memang ada terjadi? Nah, itu semua harus dalam waktu cepat harus kita selesaikan kebenaran mengenai hal tersebut. Oke, lanjut nih pertanyaannya. Pengalaman apa yang paling menarik yang pernah Pak Marte alami sebagai PR? Banyak pasti. Yang paling menarik, Pak. Dalam hal public relation ya, salah satu yang paling menarik adalah saat saya bekerja di salah satu hotel ya. Saya tidak bisa sebutkan namanya ya. Oke. Ada kejadian tamu kita meninggal dunia di kamar, ya kan? Nah, itu kan akan menjadi suatu pemberitaan yang sangat-sangat besar ya bagi rekan-rekan media dan pasti akan menjadi semacam image yang kurang bagus juga untuk hotel tersebut ya. Sehingga di sini kita membutuhkan kerjasama lobbying antara pihak public relation, manajemen dengan pihak-pihak terkait, dengan keluarga yang tamu meninggal, dengan pihak yang berwajib, dengan pihak media massa juga ya, bahwa memang ini kejadian yang murni dikarenakan sakit, ya kan, sehingga kita coba mengerucut bahwa memang ini penyebabnya seperti itu dan keluarga juga bisa mengerti dan juga medis atau rumah sakit juga membenarkan hal tersebut sehingga ini bisa kita jaga agar tidak sampai keluar di media massa seperti itu. Tapi kan kalau kayak gitu mau nggak mau tetap akan keluar ya Pak ya? Bisa, tidak selalu. Saya pernah ada di posisi yang satu keluar dan satu enggak. Oh keren ya, berarti bisa sampai counter nggak keluar ke media itu. Makanya harus dibutuhkan tadi lobbying atau relationship dengan pihak-pihak tersebut ya kan, dan juga gerak cepat itu yang paling cepat. Kalau media itu kan 24 jam. Betul. Ya, kalau public relation bisa dibilang 5 dari jam 7 pagi sampai jam 5 ya. Tapi di luar itu dia harus tetap punya. Karena kalau sudah relationship baik mau jam berapapun dia akan dihubungi oleh media tersebut. Ini benar atau enggak? Ini gimana ini? Nah, seperti itu. Oke, menarik sekali. Iya. Nah, lanjut tadi kan udah cerita banyak nih tentang kampanye PR, krisisnya gimana menghadapi, kemudian pengalaman-pengalaman. Nah, menurut Pak Marte nih, indikator apa yang mencerminkan bahwa PR ini berhasil, kampanye PR ini berhasil? Ada beberapa indikator yang bisa kita lihat ya. Kalau dari sisi digital ya, media sosial dan lain-lain, yang pasti dari engagement-nya, dari likes, komen, kalau Twitter ya retweet, ya itu menjadi salah satu indikator. Selain itu juga kita kan ada event online maupun offline itu juga menjadi indikator dari jumlah peserta partisipan yang menghadiri acara tersebut. Pada akhirnya juga akan berdampak, indikator yang utama adalah penjualan juga. Sales volume itu akan meningkat atau enggak akan ditunjukkan juga sebagai indikator dari public relation tersebut. Walaupun tidak secara langsung tapi akan berdampak. Seperti itu. Jadi sebenarnya PR ini kan perannya sangat krusial banget ya dalam organisasi, dalam perusahaan itu. Nah, mendukung tujuan jangka panjang organisasi pastinya. Pasti itu. Nah, itu bisa dijelaskan sedikit kayak bagaimana peran PR kok bisa sih mendukung tujuan jangka panjang organisasi? Oke. Karena pekerjaan PR itu bukan pekerjaan sekali selesai. Ya kan, saya bilang tadi dia membangun, menumbuhkan, menjaga agar visi dan misi perusahaan ini tetap ada di track yang kita inginkan. Prosesnya itu juga cukup panjang ya. Pertama kita harus mencoba mengedukasi secara internal. Baik lagi, semua karyawan merupakan brand ambassador dari perusahaan tersebut. Ya kan? Dari tukang parkir, dari tukang bagian pendaftaran, sampai petugas housekeeping, yang bersih-bersih kamar, semuanya mempunyai peran yang penting untuk menjaga image tersebut.
ya kan? Sehingga ini harus tetap di-maintain dimanapun dia berada, nggak hanya di dalam perusahaan tapi di luar pun. Di luar pun dia harus menjaga nama perusahaan. Karena beda ya, kalau dulu kan kita di luar udah selesai ya itu pribadi. Tapi enggak, zaman sekarang enggak. Mereka netizen yang terhormat ini semuanya bisa mencari tahu dia dari perusahaan mana, latar belakangnya aja, gitu ya? Pasti kena semua. Dan ini terjadi saat ini. Saat ini terjadi berapa kasus perbuatan pribadi ya, tapi akhirnya perusahaan harus turun tangan karena itu sudah mengganggu image atau reputasi perusahaan yang mungkin sudah berskala nggak hanya nasional tapi internasional juga. Itulah yang menjadi tugas utama yang cukup menantang. Iya betul. Kalau kita kendalikan orang banyak itu kan memang susah ya Pak ya. Sekarang kalau menurut Pak Marte ini, pengalaman sebagai PR selama bertahun-tahun ini, kualifikasi PR yang baik itu seperti apa? Apakah harus ramah, harus baik, nggak boleh marah-marah gitu Pak? Nggak harus seperti itu ya. Saya berkecimpung di dunia PR, bekerjasama dengan public relation berpuluh-puluh tahun ya. Yang utama adalah ya tadi, dia harus pandai untuk berinteraksi. Terus juga komunikasinya juga harus bagus, powerful dan efektif. Selain itu juga penampilan harus juga menarik ya. Ya, terus juga kepercayaan diri yang utama. Itu yang harus menjadi modal utama seorang public relation. Ya. Nah, Sobat UNES, itu tadi Pak Marte sudah cerita bagaimana kualifikasi pengalaman sebagai PR. Jadi kalian yang bercita-cita ya Pak Marte ya sebagai PR, boleh nih mulai mengulik-ngulik tentang kepribadian PR seperti apa begitu. Pak Marte ada nggak advice buat mahasiswa UNES nih, sobat-sobat UNES yang pengen jadi PR? Oke, Sobat UNES semuanya ya, kalau kita ingin menjadi seorang PR atau public relation yang baik ya, tentu saja kita mempersiapkan diri kita. Ya, tidak harus menunggu saat kita nanti bekerja. Itu bisa kita mulai dari sekarang, Mbak Tia ya. Tentu saja dengan cara personal grooming itu salah satu cara kita menumbuhkan atau menampilkan secara fisik ya, dari cara kita berpakaian, cara kita menata rambut, terus juga kebersihan diri ya. Selain itu juga personal branding juga diperlukan ya. Personal branding akan membuat semua orang itu sebenarnya sudah punya reputasi. Ya. Saat ini kita punya reputasi, si A ini contohnya nih disiplinnya kurang, si B ini disiplinnya bagus, si ini sering telat, si ini kurang rapi dan lainnya. Itu harus tetap kita jaga. Mulai sekarang harus kita mulai biasakan, sehingga di saat nanti kita bekerja itu kita sudah siap dan potensi tersebut akan terlihat oleh orang lain, apalagi atasan kita. Dan itu akan lebih cepat lagi dalam kita nanti mengejar atau ingin mewujudkan apa yang kita inginkan dalam karir kita. Seperti itu Sobat UNES. Nah, itu tadi Sobat UNES. Jadi personal grooming ya sudah bisa dimulai sejak mahasiswa ini. Betul. Mulai berpakaian rapi, komunikatif, mengasah skill-skill seperti itu ya Pak. Iya, betul. Ya. Karena kan kalau kita lihat, sorry Mbak ya, dari kampus ya kita sudah mendapatkan mungkin basic pendidikan ya, basic bekal untuk kita nanti mengarungi dunia pekerjaan. Tapi kita juga harus menumbuhkan diri kita, ya, kompetensi kita harus selalu kita tingkatkan agar bisa sekali lagi terlihat potensi tersebut oleh orang lain. Seperti itu. Nice. Jadi tidak hanya pembelajaran dalam kampus, tapi di luar kampus juga harus diasah terus. Betul, gitu ya. setuju. Lanjut Pak Marte, ini di dunia kerja sekarang kita udah masuk ke ranah dunia kerja. Nah, peluang untuk jadi PR itu salah satu syaratnya itu, bukan salah satu ya, banyak syaratnya itu apa sih Pak? Kasih tips dong untuk sobat-sobat UNES. Kalau di era sekarang kan kalau kita perusahaan yang semakin berkembang kan segmennya makin luas lagi. Salah satunya adalah komunikasi bahasa Inggris itu sangat diperlukan. Ya, karena itu akan menunjang sekali. Tren zaman sekarang hampir semuanya dipakai kemampuan berbahasa Inggris tersebut, ya. Dan saat ini juga sebagai salah satu praktisi sastra Inggris di UNES juga
menginformasikan juga bahwa kebutuhan untuk lapangan kerja yang membutuhkan kemampuan berbahasa Inggris itu cukup banyak. Ya, perhotelan hampir di semua area membutuhkan. Public relation, customer service terbuka luas sekali. Tinggal sekali lagi tadi bagaimana cara kita mengembangkan diri kita agar mampu berkompetisi dengan kandidat-kandidat lainnya atau dengan sesama karyawan lainnya. Oke, menarik sekali itu tadi Sobat UNES, tips-tips untuk menghadapi dunia kerja nanti ya Pak Marte. The last, ada quote of the day nggak nih? Oke, quote of the day ini yang menjadi suatu pegangan saya dari dulu ya. Ya, kan kita kan pasti pengennya menjadi seorang yang stand out itu kan, ya kan? Betul. Filosofi yang saya pegang dari dulu adalah jangan pernah membenarkan sesuatu yang biasa, tapi membiasakan sesuatu yang benar. Itu yang akan butuh effort, karena kita mungkin akan menentang arus, ya. Terus juga prosesnya akan lama, mungkin juga akan ada konflik, tapi at the end, setelah itu berjalan, kita akan lebih mudah lagi dalam mengelola suatu pekerjaan tersebut. Boleh diulang lagi quote-nya tadi? Apa? Jangan pernah membenarkan sesuatu yang biasa terjadi. Tapi berusaha untuk membiasakan sesuatu yang benar. Memperbaiki yang mungkin selama ini sudah terbiasa tapi salah. Seperti itu tadi quote of the day dari Pak Marte. Terima kasih sekali lagi Pak Marte atas waktu dan pengalaman serta tips-tipsnya yang sudah dibagikan ke Sobat UNES semuanya. Dan Sobat UNES semua jangan lupa saksikan terus kanal UNES TV karena akan banyak sekali informasi menarik yang akan terus kita saksikan bersama. Dan saya undur diri, saya Agestia dan saya Marte Asmulyawan. Mau undur diri, sampai jumpa.